Om, ciuman itu rasanya gimana? Tanyanya polos. Aku seketika mengelus punggungnya lembut. Om, mereka bilang aku gadis murahan karena aku sering diantar Om. Mereka juga sering lihat aku jalan sama Om. Mereka bilang aku pelacur kecil. Mereka bilang aku simpanan Om. Jawab Larissa lirih, pelukannya semakin erat padaku. Astaga, siapa yang tega berkata seperti itu? Siapa yang bilang begitu, Syah? Tanyaku. Akan Ki hajar orang itu. Teman-temanku Om, mereka nggak suka sama aku sejak aku masuk. Mereka selalu membuli aku karena aku sering dapat nilai paling tinggi di kelas. Aku nggak pernah jahat sama mereka Om, jelasnya terus menangis. Oke, apa yang mereka lakukan sama kamu dan kapan? Tanyaku lagi. Tadi setelah kelas bubar dan semua orang udah pulang, mereka menyeret aku ke belakang sekolah. Mereka membawaku ke gudang. Di sana aku dipukuli Om. Wajahku ditampar beberapa kali. Ada yang pukul perutku, juga sampai rasanya perutku kayak dikoyak Om. Sakit banget. Mereka menelanjangi aku, juga merusak baju seragamku dengan gunting. Terus mereka menggunting rambutku. Meski aku memohon buat dilepaskan, tapi mereka nggak mau dengar Om. Mereka merundungku sampai sore. Aku kesakitan Om. Seluruh tubuhku sakit jelas. Anita membuat hatiku tersayat mendengar penjelasannya. Anita terus menangis sambil menjelaskan yang terjadi padanya. Jadi, kamu nggak diperkosa? Tanyaku tiba-tiba. Anita melepaskan pelukannya dan menatap mataku. Nggak Om, mereka cuma menyiksaku. Lagian mereka semua perempuan. Jawabnya dengan air mata yang semakin membasahi pipinya. Syukurlah, aku bisa bernafas lega mendengar jawaban Anita. Ya udah, kamu mandi ya. Badan kamu kotor, pintaku. Larissa mengangguk. Aku membawanya ke kamar mandi. Di kamarnya, aku menyiapkan air untuknya mandi. Om, keluar. Aku mau mandi, ucap Anita yang melihatku masih berdiri di samping bathtub. Aku nggak kok, Om ganteng. Seperti opa Korea. Tapi gak enak aja kalau aku panggil Om dengan sebutan lain. Takut gak sopan, jawabnya. Benar juga, Anita gadis yang sopan. Dia pasti canggung jika memanggilku dengan sebutan lain, mengingat umur kami yang jauh. Ya udah, panggil kakak aja, lebih enak. Jadi saya kayak anak muda. Pintaku, kalau panggil kakak kan umur Om jauh banget sama aku, gak cocok. Ledeknya. Astaga, terserah kamu aja deh, jawabku kesal. Anita cekikikan menertawakan aku. Aku senang dia kembali ceria seperti biasa. Saya harus ke sekolah dulu. Saya mau mengadukan pembulian kamu kemarin. Aku hendak bangun, tapi Anita menahanku. Aku ikut ya, tapi tunggu di mobil, pintanya. Ya udah, ayo, jawabku. Dia dengan senang menggandeng tanganku dan berjalan bersamaku. Sungguh, kami seperti dua sejoli yang sedang jatuh cinta. Ayo turun, sapintaku. Setelah kami sampai di gerbang sekolah. Gak mau Om, aku di sini aja nunggu, jawabnya malas. Sa, kalau kamu gak ikut,
Gimana bisa kepala sekolah bakal percaya sama tuntutan saya? Kan gak ada bukti. Kalau kamu ikut kan, saya bisa tunjukin luka di wajah kamu. Dan saya juga bisa tunjukin baju kamu yang rusak itu, jelasku. Anita tak menjawab, dia merenung. Tampaknya sedang berpikir, mencerna setiap ucapanku. Ya udah ayo, dia memutuskan. Aku senang, karena Anita tak sulit dibujuk. Anita turun dari mobil dan mengikutiku masuk ke gedung sekolah. Aku dan Anita langsung masuk ke kantor Kapsek. Tap tap tap, permisi. Aku mengetuk pintu yang terbuka. Kebetulan sekali kepala sekolah berada di tempatnya. Dia menoleh ke arah kami. Oh, silakan masuk Pak. Pria tua gendut dengan kepala botak itu mempersilahkan kami masuk. Aku dan Anita masuk. Silahkan duduk. Dia mempersilahkan kami duduk. Terima kasih Pak, ucapku ramah. Loh, Anita, kok gak ikut belajar? Pakai baju biasa pula? Dari mana? Itu muka kamu kenapa? Tanyanya kepada Anita. Anita tak menjawab, dia menunduk. Itulah yang ingin saya sampaikan Pak, jawabku memulai. Pria botak itu menatapku lekat. Tampaknya dia ingin tahu apa yang akan aku bicarakan. Apa itu Pak? Tanyanya. Begini Pak, saya ingin mengadu atas tindakan kurang baik yang terjadi di sini yang menimpa Anita. Aku memulai dengan menunjuk kepada Anita dengan ibu jariku. Maksudnya apa Pak? Tanyanya heran. Aku mulai menceritakan semua tentang kejadian semalam yang dialami oleh Anita. Aku agak sesat menceritakan itu, menahan emosiku agar tak marah. Aku menceritakan setiap detail yang dialami Anita. Aku ingin dia tahu kalau di sekolahnya ada tindak kekerasan. Sebentar Pak, tapi apa ini gak berlebihan? Mungkin saja itu hanya candaan mereka Pak. Kepala sekolah mengelak. Candaan? Bapak bilang candaan? Apa pantas hal seperti ini disebut candaan? Ini perlakuan tidak baik Pak. Saya nggak mau tahu. Bapak panggil mereka sekarang juga. Jika tidak, saya akan tuntut sekolah ini. Pintaku murka. Aku marah karena dia bilang apa yang Anita alami semalam hanya candaan. Baik Pak, kalau begitu saya panggil mereka dulu. Pria tua itu tampak ketakutan karena aku mengancamnya. Dia pergi keluar untuk memanggil gadis-gadis yang mengerjai Anita sesuai nama-nama yang disebut Anita semalam. Om, sabar, jangan marah-marah. Nanti Om jelek lah. Sempat-sempatnya Anita bercanda. Astaga, saya marah kesal. Dia anggap kejadian semalam cuma candaan. Guru macam apa itu? Jawabku kesal penuh amarah. Iya, tenang ya. Jangan marah-marah terus. Anita menenangkanku dengan menggenggam tanganku. Aku sedikit merasa tenang. Tak lama kemudian, kepala sekolah masuk kembali dengan membawa 4 gadis yang mengerjai Anita. Apakah ini? Tanya pria tua itu kepada Anita. Iya Pak. Anita mengangguk. Mereka menatap sinis kepada Anita karena telah diadukan. Aku bangkit berdiri mendekati mereka. Apa-apa
apaan kalian? Salah Anita apa? Sampai-sampai kalian melakukan tindakan buruk terhadap Anita. Kalian pikir kalian siapa? Tanyaku murka. Jangan salah paham dulu, Om. Jangan asal tuduh. Anita aja yang ngadu gak bener. Kita gak ada ngelakuin hal kayak gitu kok. Gadis rambut pendek mengelak. Wajah juteknya membuatku kesal. Kalian gak mau mengaku. Tanyaku lagi. Tapi bukan kami, Om, pelakunya. Gadis dengan rambut dikepang mengelak juga. Masa? Jadi ini kelakuan siapa? Tunjukku ke arah wajah Anita yang lebam. Bukan kami, Om. Bukan kami. Jangan asal nuduh dong. Mana buktinya? Dia mulai berani kasar padaku. Baik, tunggu sebentar. Aku kemudian pergi keluar untuk mengambil baju. Seragam Anita yang koyak dan kotor di gudang. Juga membawa gembok yang rusak sebagai bukti. Aku pun kembali masuk ke ruangan itu dan menjatuhkan barang-barang itu di lantai di hadapan mereka. Seketika mereka melotot tak percaya. Itu adalah bukti. Mau bukti lainnya? Lihat rambut Anita. Tunjukku pada rambut Anita yang sudah dipotong pendek. Kalian menggunting acak rambut panjang Anita sampai gak enak dilihat. Kalian pikir kalian siapa? Bisa bertindak seenaknya. Ngerjain Anita, bentakku. Om, jangan mengada-ada. Deh, jelas-jelas bukan kita kok pelakunya. Gak ada bukti yang kuat juga. Salah satu dari mereka hendak memojokkanku. Ngada-ngada apanya? Jelas-jelas semalam Anita menghubungi saya dan dia terkurung di dalam gudang. Nama kalianlah yang dia sebut. Mana mungkin dia bohong? Timpalku. Tapi kan bisa aja Anita bohong. Om, gadis itu masih mengelak. Aku jangkal sekali mendengar elakannya terus. Tak bisakah mereka mengaku saja agar masalahnya cepat selesai? Bohong? Kalian pikir Anita pintar berbohong? Anita nggak seperti kalian. Dia selalu jujur. Aku sangat ragu jika mereka mengatakan Anita berbohong. Sumpah, Om, mereka yang melakukannya. Demi Tuhan memang mereka. Anita menimpali. Dia membela dirinya yang terus dipojokkan. Kalian dengar sendiri, masih mau mengelak juga. Aku memicingkan mata pada mereka. Mereka terdiam, saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka sudah tak memiliki alasan untuk membela diri lagi. Kena kalian. Sekarang, kalian ngaku aja deh. Nggak usah bikin saya tambah pusing. Sebelum saya kehabisan kesabaran dan menuntut kalian. Untuk saat ini, saya masih berbaik hati. Pintaku memelankan suaraku. Mereka kembali saling bertatap, membuatku kesal saja. Padahal, kalau mengaku, apa susahnya sih? Ayolah, saya orang sibuk. Saya mau kalian mengaku. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian gak mau mengaku juga, saya pastikan kalian dikeluarkan dari sekolah ini. Aku sedikit menggertak. Baik, Om. Memang kami yang melakukannya. Jawab gadis berambut pendek. Dia tampak ketakutan. Apa alasan kalian melakukan itu? Tanyaku. Karena Anita pintar, Om. Anita selalu mendapat nilai bagus. Padahal kami juga udah berusaha.
tapi tetap gak bisa melampaui dia, jawab gadis rambut dikepang. Lalu, apa kalian harus melampiaskan ketidakmampuan kalian dalam melampaui Anita dengan melakukan tindakan seperti itu? Kalian pikir itu sebuah perkara yang baik? Apa salah dia? Karena nilainya selalu di atas kalian. Kalau ngerasa nilai jelek, jangan melakukan tindakan bodoh, tapi belajar yang giat. Bentakku. Mereka menunduk, tak lagi berani melawanku. Maaf Nita, maaf, ucap mereka meminta maaf. Maaf, kalian pikir cukup dengan meminta maaf? Ah sudahlah, saya malas berdebat lagi. Aku mulai bosan, ingin rengeknya kesal sambil memukul pelan dadaku. Aku tertawa melihat tingkah imutnya itu. Sa, gimana kalau besok kita cari sekolah yang kamu sukai? Kamu boleh pilih mau sekolah di mana. Saya bakal bebasin kamu buat milih. Yang penting kamu betah dan anak-anaknya baik, aku menawarkan. Anita sedang sibuk dengan setrikaannya yang menumpuk. Aku gak mau sekolah lagi Om, jawabnya tegas sambil sibuk menyetrika kemeja kerjaku. Sa, kamu masih muda. Kamu masih banyak harapan untuk masa depan kamu. Kamu harus sekolah sampai lulus. Terus kuliah aku gak mau sekolah lagi Om. Aku kapok, jawabnya lagi tanpa menoleh padaku. Hei, meski kamu pernah dirundung, tapi kamu gak boleh nyerah gitu aja. Saya yakin kok gak semua sekolah ada perundungnya. Kamu bakal punya teman-teman yang baik. Aku berusaha membujuknya. Gak mau Om. Titik. Kali ini Anita menjawab dengan kesal. Aku menyimpan ponselku dan mendekat padanya. Sa, masa depan kamu masih cerah. Kamu harus kejar cita-cita kamu. Bukannya kamu pengen jadi dokter. Aku membujuknya lagi. Anita menoleh padaku yang berada di sampingnya. Aku udah gak pengen jadi dokter Om. Aku cuma pengen jadi istri yang baik buat Om. Itu cita-citaku sekarang, jawabnya tanpa ragu. What? Seriously? Cita-citaku ingin menjadi istri yang baik. Dia masih kecil, usianya belum genap 20 tahun, tapi pemikirannya seperti gadis berusia 25 tahun. Tapi kamu udah jadi istri yang baik, Sa. Kamu pintar masak, pintar beres-beres, pintar ini itu. Itu semua udah cukup, tinggal kamu sekolah dan belajar yang benar. Supaya kamu bisa jadi dokter, aku membujuknya tanpa lelah. Anita menatap dalam padaku. Bola mata indahnya bergerak ke kiri dan ke kanan saat menatap mataku. Ya udah, aku mau sekolah lagi, tapi janji ya, cariin sekolah yang aman tanpa perundung. Aku bener-bener teruma Om. Akhirnya Anita mau. Oke, saya janji bakal cariin sekolah yang aman perundungan buat kamu. Jawabku senang karena Anita mau sekolah kembali. Aku mengambil alih setrikaan Anita. Dia sudah dari tadi menyetrika. Kini giliranku. Aku dan Anita sering berbagi tugas jika kami senggang. Aku sering membantu Anita mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Aku tak mau Anita terbebani dan terlihat seolah bahwa dirinya seperti seorang pembantu di rumah kami. Om, Anita mencubit tanganku pelan. Menjawabku tanpa menoleh.
pada setrikaanku. Ciuman itu rasanya gimana? Tanyanya polos. Aku seketika menghentikan pekerjaanku dan menoleh padanya. Kok kayak itu? Tanyaku, pengen tahu aja. Soalnya teman-temanku sering cerita kalau mereka sering ciuman sama pacar mereka. Jawabnya polos. Astaga, masa anak sekolah begitu? Aku tak percaya. Om, ciuman itu rasanya gimana? Tanyanya polos. Aku seketika menghentikan pekerjaanku dan menoleh padanya. Kok kayak itu? Tanyaku, pengen tahu aja. Soalnya teman-temanku sering cerita kalau mereka sering ciuman sama pacar mereka. Jawabnya polos. Astaga, masa anak sekolah begitu? Aku tak percaya. Iya. Oh, mereka sering cerita ke aku kalau ciuman itu seru. Jawab Anita lagi. Aku tertegun. Anak-anak zaman sekarang memang liar dan nakal. Jarang sekali ada gadis yang benar-benar murni. Aku menatap Anita dari atas sampai bawah dalam posisi duduk. Kenapa? Kok natap aku kayak gitu? Tanya Anita aneh. Gak, bukan apa-apa. Jawabku ketus. Sebenarnya aku menatap Anita hanya untuk memastikan apakah dia kalau anu sama cowok. Jawabku ketus. Anu itu apa? Tanyanya lagi. Kali ini wajahnya mendekat padaku, membuatku tak konsentrasi. Nanti kamu bakal tahu seh. Sekarang bukan waktunya. Kamu masih kecil. Gak usah tahu begituan. Bahaya. Aku mencabut colokan setrika dan menghentikan pekerjaan. Menyetrikaku karena Anita membuatku tak fokus. Kapan? Tanyanya lagi. Nanti, setelah kamu dewasa, baru bakal saya kasih tahu dan saya ajarin. Jawabku lalu meninggalkan Anita sendirian di kamar bekas pembantu dulu. Aku semakin pusing rasanya mendengar pertanyaan-pertanyaan Anita. Astaga, benarkah aku akan sanggup jika Anita terus seperti ini? Nampaknya tidak. Esoknya, sesuai janjiku, aku mencarikan Anita sekolah yang bisa membuatnya aman dari perundung, juga membuatnya betah. Aku berkeliling mencari-cari sebuah sekolah yang ideal untuknya, hingga kami berhenti di sebuah sekolah swasta yang lokasinya tak jauh dari kantorku. Kupikir jika Anita sekolah di sana, kami bisa pulang dan pergi bersama. Aku mengajak Larissa untuk masuk dan melihat-lihat gedung sekolah yang memiliki fasilitas bagus dan juga termasuk sekolah yang elit. Oh, apa di sini gak terlalu mahal biayanya? Gedungnya aja besar. Ini sekolahan elit pasti mahal, ucap Anita saat sedang melihat-lihat sekitaran sekolah itu. Kamu gak usah mikirin biaya. Kamu sekolah dan belajar yang benar. Saya yang jamin biayanya. Saya cuma mau kamu betah dan bisa sekolah di sini sampai lulus, jawabku. Tapi kalau biayanya mahal kan sayang? Tambahnya, sayang. Ya ampun Sa, semahal apapun biayanya, kalau kamu suka, saya akan turuti tambahku lagi. Anita mangut-mangut mengerti. Aku mengajaknya masuk ke ruang kepala sekolah untuk mendaftar. Setelah yakin, Anita mau bersekolah di sini untuk lebih mengawasi anak-anak didiknya.
Takut jika kejadian yang menimpa Anita terjadi lagi. Baik, siapa namanya? Kepala sekolah menanyakan nama Larissa. Anita Amanina Permana, jawab Anita usia 17 tahun. Kelas berapa sebelumnya? Kelas 1 SMA Bu. Anita pernah terlambat masuk ke SMP 1 tahun sebelumnya. Oh, kasihan sekali kamu harus jadi korban perundungan. Padahal masih lama kamu di sekolah, ucapnya prihatin. Iya, makanya saya pindahkan Anita ke sekolah lain, jawabku. Baik, Bapak bisa bawa berkas-berkas untuk pendaftaran masuk sekolah Anita serta surat pengantar dari sekolahnya. Anita bisa masuk sekolah besok. Ibu kepala sekolah menjelaskan. Aku mangut-mangut. Paham Anda kakaknya Anita, tanyanya padaku. Aku bingung harus menjawab apa. Apakah harus jujur atau berbohong lagi? Sebaiknya aku jujur saja daripada rumit nantinya. Begini, Larissa ini istri saya. Jawabku pelan ragu-ragu. Loh, sudah menikah? Katanyanya kaget. Iya, sekitar 2 bulan lalu. Aku harus jujur. Bagaimana bisa? Apa hamil duluan? Dia malah menyelidiki kami. Jangan salah paham Bu. Kami menikah karena sebuah insiden yang mengharuskan saya menikahi Anita. Gak ada hamil duluan kok. Larissa masih gadis asli, jawabku gugup. Aku menceritakan awal mula aku menikahi Anita. Aku juga menunjukkan foto dan video kami saat akan nikah. Juga menunjukkan cincin kawin kami. Saya kira hamil duluan. Karena di sekolah ini sangat dilarang memasukkan murid yang hamil ataupun S bintang KS bebas. Kami tidak mau sekolah kami tercemar nama baiknya, jelas wanita gendut itu. Ya, saya tahu. Saya jamin Larissa masih murni Bu. Jangan khawatir. Saya menganggap Anita sebagai adik saya untuk saat ini, jelasku. Tapi jangan bilang siapapun tentang ini ya Bu. Cukup Ibu saja yang tahu. Soalnya hanya Ibu yang berhak tahu asal-usul Anita. Sebenarnya pintaku. Tentu, ini privasi anak didik kami. Sehingga kami akan menjaganya dengan baik, jawabnya. Membuat kolega, jadi saya tulis nama Anda sebagai apanya? Tanyanya lagi. Tulis nama saya sebagai walinya. Jawabku baik. Dia lalu menuliskan data-data tentang Anita untuk keperluan pendaftaran. Setelah mendaftar dan berbincang-bincang cukup lama, aku pun berpamitan setelah Anita diberikan baju seragam khas sekolah itu. Om, lapar, rengeknya saat kami telah sampai di dekat mobil. Ya udah, makan yuk, tajakku. Ayo. Anita senang dan masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Anita tak melepaskan genggaman tangannya dari tanganku. Terpaksa aku menyetir dengan sebelah tangan. Apa? Aku suka. Tangan Anita yang lembut selalu membuatku nyaman saat dia menggenggamnya. Bisa cepat dapat teman, bujukku. Tapi Om, Anita menatap mataku. Aku tahu dia masih trauma dengan bule di sekolahnya saat itu. Esa, coba dulu ya. Kalau kamu gak betah, nanti kamu bilang saya.
Saya carikan sekolah yang lain. Aku membujuknya. Ya udah, tapi Om janji ya, antar jemput aku. Aku nggak mau pulang pergi sendirian. Aku takut, pintanya. Matanya menyorotkan banyak harapan padaku. Bisa cepat dapat teman bujukku. Tetapi Om, Anita menatap mataku. Aku tahu dia masih trauma dengan bule di sekolahnya saat itu. Esa, coba dulu ya. Kalau kamu gak betah, nanti kamu bilang saya. Saya carikan sekolah yang lain. Aku membujuknya. Ya udah, tapi Om janji ya, antar jemput aku. Aku gak mau pulang pergi sendirian. Aku takut, pintanya. Matanya menyorotkan banyak harapan padaku. Siap, saya janji. Aku dengan semangat menjawab dan menyetujui permintaan Anita. Anita memelukku sebelum keluar. Oke, nanti jemput ya, ucapnya lagi dengan ceria. Siap, jawabku tak kalah senang. Lupa. Anita berbalik lagi padaku dan mencium pipiku mesra. Dah Om, ucapnya lalu pergi keluar dari mobil dan berlari kecil masuk ke halaman sekolah. Kamu selalu saja buat aku salah tingkah, Sa. Ucapku senang karena mendapat ciuman darinya lagi. Wangi lip gloss dari bibir Anita masih menempel di pipiku. Takkan aku seka karena tak berwarna. Biarlah tetap menempel di pipiku agar memberikan semangat untukku. Aku langsung menancap gas dan pergi ke kantorku. Jess, kamu pakai parfum cewek? Tanya Vera dengan mengendus-endus sekitar pakaianku. Apa sih? Enggak lah, masa aku pakai parfum cewek? Aku menyangkal, karena aku memang tak pakai parfum perempuan. Menyangkal, karena aku memang tak pakai parfum perempuan. Tapi wanginya tajam banget deh, kecium jelas nih. Wangi strawberry, parfum cewek ini, mah. Vera kembali mengendus. Astaga, parfum strawberry kan milik Anita. Dia tadi memelukku sebelum keluar dari mobil. Shit, parfumnya menempel di bajuku. Pantas saja Vera mengendusnya. Kamu udah punya pacar ya? Selidik Vera. Anu. Aku gugup. Anu apa? Tanyanya. Udahlah, gak penting. Jawabku ketus, lalu berdiri hendak pergi. Hei, siapa ceweknya? Tanya Vera membuatku tak jadi pergi. Aku menolak padanya. Namanya Anita Puas. Jawabku, lalu pergi. Aku ingin sekali memberitahu Vera bahwa aku telah menikah. Tapi jika dia tahu istriku bocah Xena, bisa dibilang pedofil nanti. Usiaku dan Anita memang terpaut cukup jauh. Aku khawatir jika orang mengetahui pernikahan kami, mereka akan menganggapku suka dengan anak ingusan. Astaga, jangan sampai aku diledak. Aku duduk kembali di ruanganku. Aku menghindari pertanyaan selanjutnya dari Vera. Dia pasti ingin tahu lebih banyak tentang hubunganku dengan Anita. Karena tadi, saat aku menyebut nama Anita, Vera ternganga dan bengong. Jelas saja, karena aku selalu bilang aku tak punya kekasih. Vera masuk dan duduk di depanku. Sudah kuduga, dia akan mengikutiku. Jelasin sama aku,
Siapa Anita? Tanyanya menyelidik. Apa penting? Tanyaku kembali. Pentinglah, soalnya kan kamu gak pernah punya pacar. Aku harus tahu dong kalau temanku ini punya pacar. Jawabannya dengan sorot mata, ingin tahu. Aku benar-benar bingung. Haruskah aku jujur saja? Ayolah Jas, kamu kok jahat sih sama aku? Ngaku aja deh. Aku pasti dukung kok. Bujuknya penuh semangat. Gak penting kok Fer. Udah balasku malas. Please ya. Dia memohon dengan wajah memelas. Aku tak tega. Oke. Jujur ya. Aku udah nikah. Jawabku terus terang. What? Nah, dia ternganga kembali. Pasti tak percaya jika aku sudah menikah. Kamu udah nikah. Kapan? Siapa? Di mana dia? Dia memberikan pertanyaan beruntun padaku. Wajahnya tampak tak percaya. Jangan berisik dong malu. Pintaku, kamu serius udah nikah? Kapan? Kini dia memelankan. Siap, saya janji. Aku dengan semangat menjawab dan menyetujui permintaan Anita. Anita memelukku. Sebelum keluar. Oke, nanti jemput ya. Ucapnya lagi dengan ceria. Siap, jawabku tak kalah senang. Lupa. Anita berbalik lagi padaku dan mencium pipiku mesra. Dah Om. Ucapnya lalu pergi keluar dari mobil dan berlari kecil masuk ke halaman sekolah. Kamu selalu saja buat aku salah tingkah. Ucapku senang karena mendapat ciuman darinya lagi. Wangi lip gloss dari bibir Anita masih menempel di pipiku. Takkan aku seka karena tak berwarna. Biarlah tetap menempel di pipiku agar memberikan semangat untukku. Aku langsung menancap gas dan pergi ke kantorku. Jess, kamu pakai parfum cewek? Tanya Vera dengan mengendus-endus sekitar pakaianku. Apa sih? Enggak lah, masa aku pakai parfum cewek? Aku menyangkal. Karena aku memang tak pakai parfum perempuan. Menyangkal karena aku memang tak pakai parfum perempuan. Tapi wanginya tajam banget deh. Kecium jelas nih. Wangi strawberry. Parfum cewek ini, mah. Vera kembali mengendus. Astaga, parfum strawberry kan milik Anita. Dia tadi memelukku sebelum keluar dari mobil. Shit, parfumnya menempel di bajuku. Pantas saja Vera mengendusnya. Kamu udah punya pacar ya? Selidik Vera. Anu. Aku gugup. Anu apa? Tanyanya. Udahlah, gak penting. Jawabku ketus. Lalu berdiri hendak pergi. Hei, siapa ceweknya? Tanya Vera membuatku tak jadi pergi. Aku menolak padanya. Namanya Anita Puas. Jawabku lalu pergi. Aku ingin sekali memberitahu Vera bahwa aku telah menikah. Tapi jika dia tahu istriku bucaksina, bisa dibilang pedofil nanti. Usiaku dan Anita memang terpaut cukup jauh. Aku khawatir jika orang mengetahui pernikahan kami. Mereka akan menganggapku suka dengan anak ingusan. Astaga, jangan sampai aku diledak. Aku duduk kembali di ruanganku. Aku menghindari pertanyaan selanjutnya dari Vera.
Dia pasti ingin tahu lebih banyak tentang hubunganku dengan Anita. Karena tadi, saat aku menyebut nama Anita, Vera ternganga dan bengong. Jelas saja, karena aku selalu bilang aku tak punya kekasih. Vera masuk dan duduk di depanku. Sudah kuduga, dia akan mengikutiku. Jelasin sama aku, siapa Anita? Tanyanya menyelidik. Apa penting? Tanyaku kembali. Pentinglah, soalnya kan kamu gak pernah punya pacar. Aku harus tahu dong kalau temanku ini punya pacar. Jawabannya dengan sorot mata, ingin tahu. Aku benar-benar bingung. Haruskah aku jujur saja? Ayolah Jas, kamu kok jahat sih sama aku? Ngaku aja deh. Aku pasti dukung kok. Bujuknya penuh semangat. Gak penting kok Fer. Udah balasku malas. Please. Dia memohon dengan wajah memelas. Aku tak tega. Oke. Jujur ya. Aku udah nikah. Jawabku terus terang. What? Dia ternganga kembali. Pasti tak percaya jika aku sudah menikah. Kamu udah nikah. Kapan? Siapa? Di mana dia? Dia memberikan pertanyaan beruntun padaku. Wajahnya tampak tak percaya. Jangan berisik dong malu. Pintaku, kamu serius udah nikah? Kapan? Kini dia memelangkan.